Buku novel karya Terelie, ini buku yang ke-8, judulnya Selena. Kita lanjut ke episode 6. Pernah melihat penggembala domba yang sambil menunggu ribuan dombanya, dia tenggelam belajar di kapsul terbang pengawas? Atau pernah melihat penjaga kebun jagung sambil menjaga kebunnya di pondok pengamatan? Dia asik membaca sesuatu belajar. Aku dulu sering membayangkan situasi itu. Akan sangat menyenangkan melakukannya. Sebulan terakhir, aku justru hidup dengan rutinitas keren itu. Bedanya, aku melakukannya bukan di antara domba atau batang jagung. Aku duduk di antara meja-meja lipat portable yang berisi peralatan pengebor. 10 pekerja sibuk di sekitarku. Mesin bor mendesing kencang. Udara pengap. Keringat mengucur. Aku tidak peduli. Aku asik belajar. Latihan soal berhitung. Sebulan ini kemajuan pesat. Aki sudah memberikan modul baru. Level baru. Sesekali aku meletakkan buku itu, memasang kaki dan tangan robot, membantu Bow dan pekerja lain. Sesekali aku membawa peta digital, berdiri di samping Aki, memperhatikan dinding besar, menunjuk titik pengeboran baru. Sesekali aku berlari-lari menurunkan kotak makanan, mengangkat barang-barang logistik. Mesin bor terus bergerak maju. Tinggal 2 km lagi tembus ke stasiun tujuan. Sekarang lebih cepat dari jadwal. Wajah kusut Paman Ralph berubah cerah. Dia terlihat lebih sering menepuk-nepuk bahu Aki memujinya. Dia tidak lagi mengomel atau mengancam potong gaji. Omong-omong soal gaji, aku juga mendapatkan gaji pertamaku. Aki yang menyerahkannya saat kapsul terbang kembali ke bangunan 4 lantai. Persis pada hari ke-30 hari gajian. Aki membagikan 10 keping kartu digital kepada 10 pekerja berisi gaji kami. Aktifkan kartu itu dengan memasukkan nama dan sensor sidik jari dan mata. Maka kredit atau mata uang klan bulan bisa digunakan segera. Juga bisa ditransfer ke rekening lain atau dimanapun. 9.900 kredit. Aku menatap kartu digitalku. Tertulis di sana jumlah uang milikku. Para pekerja lain telah menyimpan kartu mereka. Kini asik membahas hal lain. Mereka sudah terbiasa gajian. Rutinitas bulanan. Kenapa keriting? Kurang banyak. Bow nyengir lebar. Aku menelan ludah. Sebaliknya, seumur-umur aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Dulu ibu terpaksa meminjam uang dari tetangga sebanyak 275 kredit untuk membayar tunggakan listrik kami, agar listrik kami tidak dipadamkan. Lihatlah, aku punya uang sekarang. Banyak. Bahkan ini mungkin bisa membayar dokter untuk mengobati ayah dan ibu. Aku juga dulu terharu saat menerima gaji pertamaku, Selena. Ini momen yang tidak pernah kulupakan. Saat aku bisa mandiri bekerja. Aki tersenyum. Dia duduk di sebelahku. Pamanmu, meskipun dia 99% menyebalkan, setidaknya 1% sisanya dia menggaji pekerjanya dengan baik. Itu gajimu, kamu layak mendapatkannya. Aki bergurau. Harus kugunakan untuk apa uang ini, Aki? Aku bertanya polos. Terserah kamu, itu milikmu. Kamu bisa mentraktir kami semua makan di restoran. Seafood, keriting, Bow menyela. Ya, yang lain mengangguk setuju. Aki ikut tertawa. Itu juga bisa, tapi saran terbaikmu gajimu itu ditabung saja.
Siapa tahu nanti kamu membutuhkan uang itu. Aku mengangguk pelan. Sekali lagi aku menatap kartu digital itu. Kemudian memasukkannya ke ransel, menyimpannya baik-baik. Aku tahu untuk apa akan kugunakan uang itu nanti. Aku akan membeli banyak buku. Paman Ralph juga memberikan jatah libur sehari setiap minggu. Setelah 6 hari bekerja berturut-turut, kami mendapatkan libur penuh sepanjang hari. Konstruksi dihentikan. Bangunan 4 lantai itu lengang, para pekerja asik liburan. Pertama kali aku mendapatkan jatah libur, aku bingung harus digunakan untuk apa. Kamu bisa ikut denganku berkeliling kota Tisri, Selena. Bibi Leh memberi saran. Aku menyambut ide itu mengangguk. Dengan menumpang kereta terbang, kami seharian berkeliling kota Tisri. Kami melihat pusat perbelanjaan besar, menghabiskan semangkok es krim di sana. Pindah ke pusat bisnis kota yang tak mengenal libur. Kami berjalan-jalan di trotoar yang rapi, berpapasan dengan para pekerja kantoran dengan tampang serius. Bibi Leh telah mengajakku ke permukaan, melewati rumah-rumah berbentuk balon yang berada di atas tiang. Kami juga mampir ke Tower Sentral, tempat berkantornya Komite Klan Bulan, penguasa tertinggi seluruh klan bulan. Aku tidak pernah melihat bangunan semegah ini. Keramiknya terhampar luas, dindingnya tinggi-tinggi. Semua orang terlihat sibuk membawa tablet tipis. Bibi Leh menjelaskan, Komite Klan Bulan terdiri atas beberapa anggota penduduk sipil biasa. Mereka membagi kekuasaan bersama Panglima Pasukan Bayangan, komando militer tertinggi, menjalankan roda pemerintahan Klan Bulan. Aku tidak terlalu memahami penjelasan Bibi Leh. Aku lebih suka memperhatikan bangunan yang menjulang tinggi tersebut. Bibi Leh mengajakku ke puncak Tower Sentral. Pengunjung diizinkan menaikinya. Dari atas sana, seluruh kota Tisri bagian permukaan terlihat. Gunung-gunung, hutan lebat, dan rumah-rumah balon di atas tiang. Kamu menyukainya, Selena? Tanya Bibi Leh. Aku mengangguk, tapi favoritku adalah perpustakaan sentral. Menjelang petang, aku dan Bibi Leh menaiki lagi kereta terbang, kembali melesat ke dalam tanah. Kereta itu berhenti di sebuah stasiun yang langsung menghadap lapangan. Entah berada di mana kami sekarang, tapi hamparan rumput terpangkas rapi menyambut kami. Tampak hijau seluas lapangan bola. Fantastis. Di sisi kiri dan kanan lapangan terlihat air terjun setinggi pohon kelapa. Debum air menimpa bebatuan seperti bernyanyi. Sungai jernih mengalir, kelokannya hilang di belakang sebuah gedung besar. Saking besarnya gedung itu, jika dipotret, aku tidak yakin lensa kamera bisa menangkap seluruh bagiannya jika diambil dari jarak jauh sekalipun. Ini perpustakaan sentral, Selena, Bibi Leh menjelaskan. Kami butuh 2 menit melintasi hamparan rumput hijau, lalu tiba di pintu gedung. Ruangan depan gedung itu dipenuhi meja panjang dan bangku. Lantainya terbuat dari puala mewah. Belasan lampu kristal tergantung di langit-langit ruangan, sama seperti interior stasiun sentral kota Tisri. Bedanya rak buku setinggi gedung 3 lantai memenuhi dinding ruangan. Aku menelan ludah menatap begitu banyak buku di dinding. Beberapa orang terlihat membaca di meja-meja panjang. Beberapa belalai bergerak merambat di rak-rak itu. Sepertinya itu alat untuk mencari judul buku. Alat itu berhenti mengambil buku, kemudian bergerak lagi. Ini keren sekali. Bangunan itu segera menjadi favoritku. Besok-besok saat libur kerja, aku sering mengunjunginya, meminjam buku-bukunya atau hanya duduk di sana seharian, belajar, latihan soal.
Di tempat itu pula nantinya aku akan mengenal seseorang yang mengubah jalan hidupku. Namanya Af, kepala perpustakaan sentral. Tapi kisah itu masih jauh. Aku harus melewati sisi gelap hidupku dulu. Baru dia menyelamatkanku. Sejak awal dia selalu ramah padaku, membantuku. Setiap kali aku latihan soal di salah satu meja perpustakaan, Af berjalan mengamati para pengunjung. Dia tersenyum melihat pengunjung yang tekun membaca atau belajar, meski tidak pernah menyapa langsung. Persis matahari tenggelam, Bibi Leh mengajakku pulang. Hari demi hari melesat cepat di kota Tisri. Minggu menyulam menjadi bulan. Lantas bulan demi bulan menjadi tahun. Tidak terasa aku sudah 3 tahun tinggal di sana. Usiaku nyaris 18. 2 minggu lagi, resmi sudah aku menyentuh usia dewasa menurut standar klan bulan. Aku bukan anak-anak lagi. 3 tahun ini, dengan asupan gizi yang baik, tubuhku berkembang pesat. Aku bukan lagi Selena yang kecil, kurus, dan ringkih. Pekerjaan di lokasi konstruksi juga membuatku lebih kuat. Postur tubuhku membaik, tinggiku bertambah 2 jengkal. Dia lebih tinggi dibandingkan Bow sekarang. Pekerja konstruksi mengolok-olok Bow. Keriting juga lebih tinggi dibanding kamu. Bow tidak mau kalah. Ya, apalagi dengan rambut keriting jingkraknya. Itu 5 senti sendiri. Para pekerja tertawa. Sebenarnya aku lebih tinggi dibanding siapapun, termasuk 5 sepupuku. Itu karena Jem, ibunya juga tinggi. Bibi Leh berkomentar. Tidak heran Selena juga tinggi. Setinggi apapun Selena, dia tetap harus menuruti perintahku. Tandas Paman Raf sambil bersedekap. 3 tahun ini pelajaran juga maju pesat. Aku tidak hanya belajar berhitung, tapi juga mempelajari buku-buku lain. Aku menghabiskan banyak uang untuk membeli buku. Aku otodidak, belajar sendiri. Aku mengikuti saran Aki, mengikuti ujian standarisasi klan bulan. Aku lulus dengan nilai baik. Ayah dan ibu akan bangga jika bisa melihatku memegang sertifikat lulus tersebut. Aku tidak pernah menginjak sekolah formal, tapi bisa memiliki sertifikatnya. Sekarang pertanyaan besarnya, apa yang akan kamu lakukan kemudian Selena? Tanya Aki saat aku menunjukkan sertifikat itu. Aku terdiam. 2 minggu lagi usiaku dewasa. Aku bebas memutuskan apapun. Paman Raf dan Bibi Leh tidak lagi menjadi induk semang. Apakah aku akan tetap tinggal di bangunan 4 lantai itu seperti 5 sepupuku atau pindah mengontrak di rumah lain? Aku bebas melakukannya. Rumah ini selalu terbuka untukmu. Bibi Leh memelukku saat merayakan kelulusanku. Tapi aku juga tidak akan menghalangi apapun keputusanmu. Asal kamu tahu saja Selena, jika kamu memutuskan tetap tinggal di sini, kamu tetap harus mengikuti perintahku. Tidak peduli seberapa tinggi atau seberapa pintar dirimu, ujar Paman Raf. Aku sebenarnya punya cita-cita meskipun tidak pernah mengutarakannya kepada siapapun. Malam itu, di loteng bangunan 4 lantai, lamat-lamat aku memperhatikan tablet setipis kertas di meja. Aku menghela nafas. 3 tahun ini kamarku sudah berubah. Karung-karung sudah disingkirkan, beberapa furnitur baru ditambahkan, termasuk tempat tidur bagus, sofa terbang, dan hiasan dinding. Aku mengubahnya menjadi kamar yang lebih nyaman meski ukurannya tetap kecil. Cermin besar dengan bingkai kayu adalah satu-satunya perabotan lama yang masih ada. Aku suka cermin itu. Kuletakkan di dinding dekat meja. Tabletku masih menyala. Ada poster di sana yang aku tatap sejak tadi. Akademi Bayangan Tingkat Tinggi mengundang seluruh pemuda klan bulan. Itulah cita-citaku. Beberapa minggu lagi usiaku menginjak dewasa. Usia yang tepat untuk masuk ABTT, sekolah terbaik di klan bulan. Itu seperti universitas atau kampus kebanyakan.
Bedanya itu tempat para petarung terbaik seluruh klan bulan belajar. Kelompok elit di antara para elit. Aku bisa menaklukkan ujian akademiknya. Aku yakin bisa. Postur tubuhku juga lebih dari cukup untuk melewati ujian fisik. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa melewati ujian demonstrasi kekuatan klan bulan. Akademi itu mewajibkan seluruh murid baru menguasai dengan baik teknik-teknik tersebut. 3 tahun terakhir kemampuanku soal itu sama sekali tidak mengalami kemajuan. Tameng transparanku masih tipis dan mudah meletus. Teknik menghilangku tidak sempurna. Apalagi pukulan berdentum. Masih seperti dulu, bunyinya nyaring tak terkira. Tapi jangankan meruntuhkan tembok, merobek kertas pun tidak bisa. Persis seperti kentut gajah. Aku menatap lamat-lamat cermin besar di hadapanku. Sementara poster di tabletku terus bergerak memutar gambar. Akademi, bayangan, tingkat tinggi. Pendaftaran ditutup 7 hari lagi. Kita lanjut ke video selanjutnya, episode 7.